Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan Gofai Muhammad. Hari ini hari Senin tanggal 12 bulan 12 Desember ya guys, berarti. Hari itu lagi banyak diskon ya karena flash sale 12.12 di Shopee, di Tokopedia itu lagi banyak nih hari ini. Jadi ya yang punya duit, yang masih punya duit nih tabungannya dan juga mau cari hadiah buat Natalan mungkin ya bisa cari-cari hari ini. Kok gue jadi merekomendasikan buat belanja ya jadinya ya. Tapi by the way, buat teman-teman yang merayakan hari Natal di Desember 2022, gue mengucapkan selamat hari raya Natal. Semoga teman-teman semua berbahagia ya. Dan apa yang diharapkan untuk tahun depan dan belum tercapai tahun ini, semoga tahun depan bisa tercapai semuanya ya. Oke, jadi seperti yang kita sudah bicarakan minggu lalu bahwa ada potensi tanggal 13 besok berarti ya 14 harga itu akan sangat volatile seperti yang kita sudah bahas juga minggu lalu tanggal 9 ada PPI index keluar dan memang juga valid ternyata harga juga menurun tertahan pada level resisten yang kita harapkan dan juga analisa kita kemarin sinyal BTC juga sesuai seperti prediksi yang sudah kita analisakan dan mencapai target yang sudah kita tentukan. Dan hari ini kita akan membahas hal yang penting, teknik analisa dan juga informasi terkait tanggal 13 tanggal 18. Terus sebagai reminder aja, aduh gua keselak dari tadi sebenarnya pengen minum cuman belum sempat. Ya udahlah, tanpa banyak bacot lagi, stay tune. Duh, gua beberapa hari lalu tuh diare sumpah. Gua tuh kelihatan banget ya di kamera kayak kurus banget nih. Sebenarnya ya namanya juga orang dehidrasi kan kemarin gua diare keluar semua. Jadi nggak tahu nih penurunannya drastis banget. Gua ngeliat kayak di kamera kurus banget. Gua sakit enggak sebenarnya cuma gara-gara diare aja 2 hari lalu tuh. Duh, gua nggak bisa ngapa-ngapain, bukan nggak bisa ngapa-ngapain sih jadi lemes mau ngapa-ngapain jadinya. Belum kesini coy, gua mau kesini dulu. So, jadi tanggal 13 itu berarti tomorrow, tomorrow never end. Mana ya? Oke, CPI index dengan prediksi berarti ada kenaikan sekitar 0,2% dari sebelumnya adalah 6,1. Ini yang kita expect bahwa akan ada volatilitas yang tinggi di pasar saham Amerika dan juga di pasar kripto. Jadi teman-teman harus tetap waspada karena ya potensinya pasti akan menurun ya di saat memang SIPA itu indeksnya keluar. Terus abis itu tanggal 14-nya kita harus ke this week itu ada FOMC tanggal 14. Jam berapa berarti di kita ya sekitar jam 1 malam lah berarti kan. Tanggal 14 jam 2 siang waktu USA berarti di kita ya sekitar jam 11 jam 1 malam biasanya juga jam-jam segitu jadi teman-teman diharapkan untuk berhati-hati pada tanggal 13 dan juga tanggal 14 karena volatilitasnya cukup tinggi ya guys. Dan untuk sementara saat ini Bitcoin juga ya masih tertahan di harga 16 ribuan, 17 ribuan dan sekarang yang menjadi level resistance EMA itu adalah EMA 50 pada time frame 1H. Cuma gua pribadi sih sebenarnya masih meyakini bahwa harga Bitcoin itu masih berpotensi untuk naik sampai dengan harga 17.100 karena gua entry di Binance itu untuk scalp TP-nya di 17 ribuan 100 dan gua akan entry lagi di Fibonacci 0786886 yang kita tarik dari sini berarti ya dari X ke A sorry dari mana ini gue lupa oh enggak dari A ke B sini dapatkan Fibonacci 786886 pada harga 16.087 dan juga 16.736. Teman-teman bisa mengambil kesempatan untuk long buy karena gue juga akan enter setelah TP di 17.100 kalau nyampe ya kalau nggak nyampe juga nggak jadi masalah sih sebenarnya SL aja gitu akuilah kekalahan gitu ya.
16.808 lah gitu. 808 sampai dengan 16, mana sih dolar? Ribet banget sih gue. 16.737 dengan leverage-nya itu berarti 10 sampai dengan 20 kali. Margin terserah teman-teman. Stop loss-nya berapa om? Stop loss-nya gua sarankan ya 1% aja, 1% boleh atau 0,50% juga nggak jadi masalah. Nah kalau mau deket-deket ya 0,50 di sini kan. Atau teman-teman bisa merujuk kepada Fibonacci 1.13. Aduh gue mentok mulu sih. Nah 1.13 di sini ya. Nah ya udah sama aja lah gini. Nah gini kita ambil di sini apa sih Om Logan? Ini ya berarti kita akan mendapatkan profit itu sekitar 3%. Sebenarnya gue masih melihat harga Bitcoin itu bisa breakout dari level 717 ribuan, maksud gue bisa ya probably bisa 17.500 atau 18.000. Cuman yang pasti adalah gue masih melihat potensi harga Bitcoin itu bisa achieve di daily time frame teman-teman ya. Lihat EMA 50 daily time frame itu boleh di 17.600 sebagai level resistance atau paling mentok-mentok gitu ya kalaupun memang bullish di harga 19.197 berdasarkan analisa kita sebelumnya di sini ya guys. Paling mentok-mentok sih sebenarnya gua expect di 17.600 ya guys. 17.600 masih possible banget sebenarnya. Jadi ya teman-teman nggak perlu juga merujuk dari X ke A. Lihatlah level supply yang ada. Kalau memang nggak mumpuni juga ya nggak usah dipaksain gitu. Sementara teman-teman kan juga di harga 15 ribuan juga ini udah berapa persen dari entry kita sebelumnya nih. Ya udah 12% juga udah cukup gitu, nggak perlu muluk-muluk sampai dengan 22.000 walaupun memang secara technical analisis kan ya bisa sampai dengan 20.000, 22.000 maksud gua 22.300 ini kan berdasarkan X dan A-nya dari si harmonic pattern-nya. Kalau kita ukur berdasarkan diagonal ending pun ya sebenarnya gue nggak yakin bisa ke situ sih sebenarnya karena di harga 19.197 aja ada level resistant trendline yang bisa mereject harga gitu kan. Nah jadi ya kita cari yang realistis aja harga bisa berpotensi bergerak kemana. Kalau gue sih ya berpotensi paling dekat sebenarnya 17.644 palingan range 17.650 17.640 ya di situ aja lihat aja berdasarkan EMA 50 daily time frame yang nggak usah sampai EMA 200 daily time frame lah ya karena kalau kita lihat berdasarkan daily-nya juga RSI kayak nggak mumpuni juga harus turun untuk membentuk lower high di sini kan sudah ada apa nih ya bikin swing low lah ya gitu di sini terus potential bullish divergence lagi apa sih ada banyak banget WhatsApp kali-kali yang WhatsApp perempuan gitu kenapa laki mulu kenapa gue bisa yakin kenapa harga bisa achieve hit 17 ribuan karena gue melihat harga spot itu masih lebih besar dibandingkan harga di perpetual atau di future atau juga di derivatif atau bisa teman-teman sebut di option juga nggak jadi masalah. Derivatif sebenarnya ada dua guys, ada future ada option market. Nah, jadi kita bisa simpulkan berarti pembukaan kontrak berjangka untuk longing buy positions itu nggak terlalu besar dibandingkan pembelian di spot market. Ya walaupun memang selisih harganya juga tidak terlalu besar seperti kemarin-kemarin ya. Kalau selisih seharga kemarin kan masih ada $20, $100 sekarang ya berapa dolar berarti ya? 19 ini 2 berarti ada $17 selisihnya. Ya, cuman berarti kita masih bisa meyakini bahwa potensi harga itu bisa bergerak naik karena harga spot atau akumulasi spot itu saat ini masih lebih besar dibandingkan, eee, pembukaan kontrak berjangka di derivatif market ya. Karena kalau pembukaan kontrak berjangka atau option option lagi open interest-nya tinggi berarti volatilitasnya pun tinggi. Biasanya memang, apa namanya, harga spotnya itu kecil, lebih murah dibandingkan future, berarti teman-teman harus berhati-hati di situ tuh ya.
Terus sekarang gua pun ya, seperti yang gue bilang barusan, gua masih open posisi untuk scalping 1700, stop loss itu gua di berapa nih, 16.914, stop loss di situ. Kalau nggak kena juga nggak jadi masalah, kena stop loss ya gua hilang $5, it's, not a big deal buat gua. Kalau kalah ya kalah, karena kita bisa, ambil posisi lagi entry 16.800 ini ya. 16.808 entry gua sama 16.700 berapa nih ya, gue lupa, 737. Selama belum kena stop loss ya udah biarin aja sampai kena hit, TP. Kalau udah kena stop loss baru ntar gue entry, karena di Binance kan nggak bisa kalau lagi entry terus, pasang entry lagi. Nah, ini untuk analisa, apa ya, berarti ya skenario pertamanya. Untuk skenario keduanya, wah, kalaupun ternyata broken dari level support yang ada di sini, teman-teman bisa melihat 16.360 ini sebagai level support yang kedua. Di sini ada Fibonacci 0,5 dan Fibonacci 0,6 kalau nggak salah nih ya. Teman-teman tarik Fibonacci 0,5, 0,6-nya itu berarti bisa dari sini ya. Oh, ini udah ada nih. Tinggal diaktifin aja Fibonacci 0,5, Fibonacci 0,6. Gua sih sebenarnya tidak yakin bahwa golden ratio ini bisa mendongkrak harga untuk kembali lagi naik, karena gua masih merujuk kepada Fibonacci 786, 886, 16.850 dan 15.660. Ekspektasi gua sih masih ke harga segitu untuk kembali lagi naik, sampai dengan harga ya palingan dari bawah-bawah sini naiknya 30 atau 40%-an dari harga sini sih sebenarnya ya. Ya kalau kita hitung-hitung dari sini berarti ya 3 sampai 4%, ya achieve 5% mungkin lah probably ya. Kalau kita hitung berdasarkan ini X dan A-nya. Ini gua belum ambil X dan A ya, karena gue juga parah TikTok lengkap search apa juga, apaan ya gua nggak tahu. Kan kalau kita tarik deh seperti ini berarti ada potensi kembalinya 17 ribuan. Cuman gua nggak mau muluk-muluk, karena gua melihat, tahun depan itu juga, bukan tahun depan sih, sampai dengan saat ini sebenarnya market global masih sangat spekulatif untuk kita prediksi atau yakini sebenarnya ada pemulihan ekonomi atau tidak. Sedangkan kalau kita lihat-lihat ya, Rusia dan Ukraina juga belum usai juga nih peperangannya. Jadi ya gua harap sih sebenarnya akan baik-baik aja tahun depan, dan juga, inflasi di Amerika juga bisa ditekan menurun dan terjadi deflasi di Amerika. Jadi ya semua kan sekarang ya masih Amerika, Amerika, Amerika ya. Jadi ya udahlah ya, kita ikutin aja skenarionya sampai Dajjal turun kayaknya. Cuma ya seperti itulah skenarionya ya guys. Jadi gua harap teman-teman bisa menjadikan ini sebagai acuan. Kalaupun memang ini berhasil ya, Fibonacci 786886 ini, dan hit target EMA 50 daily time frame, berarti sama ya 17.600, Fibonacci 1.13127 karena ekspektasi gua pun sebenarnya bukan 786 sih. Ya teman-teman bisa lah untuk, ambil apa ya, apa sih gua lupa namanya, stop loss plus maksudnya. Naik dikit, ntar dia udah naik lagi dari bawah sini kan, anggaplah ya. Udah turun sini naik, naik lagi, naikin berarti SL-nya sini. Ya kalau udah naik teman-teman cari ini aja, cari, apa, balik modal aja gitu. Jadi nggak usah, muluk-muluk dinaikin lagi, nggak perlu gitu. Takutnya ntar ada SL Hunter kena SL Plus-nya kan, itu yang kita takutkan gitu kan. Ya udah kalau udah naik ya sekitaran harga sekian gitu ya, naiknya sampai sini set gitu. Ya SL Plus-nya disesuaikan berdasarkan, swing low yang terakhir aja. Kalau ini menjadi swing low kan anggaplah seperti ini, ya udah di sini, yang penting di sinilah gitu ya. Yang penting, teman-teman bisa balik modal lah gitu ya, bayar trading fee sama funding rate. Kalau skenario gue untuk exit, gue exitnya berarti ada dua guys. Jadi di ini sini 17.200, kembali lagi Fibonacci 786886, sama 17.640. Kalau dia udah broken di sini baru gua ntar pasang
stop loss plus tuh pada kisaran ya 17.200-an lah kalau udah breakout dari sini ya. Jadi ya mungkin teman-teman bisa gunakan kesempatannya untuk ngambil di bawah sini, jangan trading after breakout karena trading after breakout saat ini tuh lagi susah untuk dibaca ya guys. Ya mungkin ini guys yang bisa gue sampaikan malam ini. Jadi mudah-mudahan analisa ini berhasil karena analisa yang kemarin kan udah berhasil ya. Kemarin tuh yang mana ya? Ini kalau nggak salah. Nah ini kan, kalau ini kan kita analisanya 786, 886 berarti pada kisaran harga ini kan kemarin juga sempat floating loss juga gua nurunin stop loss. Kan kemarin gua stop loss-nya itu 16.700. Gua ngelihat di apa namanya kemarin tuh di bookmap tekanan short sell-nya cukup kuat. Di sini gua ngelihat pada time frame 1H-nya juga ngebuat Marubozu, jadi gua nggak yakin untuk stop loss di 16.700 berarti bener aja kan 16.700 aja kena sebenarnya. 16.655 low-nya kemarin kan, makanya gua turunin stop loss. Terus pas kita hitung berdasarkan 786, 886 kan berarti di sini ya, berarti udah hit target, berarti sesuai berdasarkan analisa yang kita harapkan gitu ya. Ya semoga teman-teman dari analisa kemarin juga cuan dan di analisa yang sekarang juga bisa dapat cuan lagi ya guys. So yeah, thank you very much buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Sorry kalau gua jarang update karena memang ya pergerakan Bitcoin juga masih so-so aja, jadi ya agak membosankan juga buat gua. Cuma dan juga gua saat ini lagi banyak kesibukan di ASICS Plus. Jadi ya mohon doanya dari teman-teman semua agar apa yang kita rencanakan di tim ASICS Plus itu sesuai dengan harapan kita dan juga sesuai dengan harapan para holder ASICS Plus ya guys. Thank you very much for watching. Gua Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on next video. Happy holiday.